Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita menjalani kesesakan dalam kehidupan kita oleh karena masalah, tantangan, persoalan yang kita alami. Saudara, dalam hidup ini terkadang kita mengalami kesesakan oleh karena beratnya persoalan. Kita mengalami kesesakan oleh karena banyaknya masalah, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena penyakit, oleh karena masalah keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap orang tidak akan terlepas dari masalah-masalah dalam dia menjalani hidupnya. Dan masalah-masalah tersebut membuat kita seringkali mengalami kesesakan, terlalu berat, terlalu sulit, masalah-masalah yang kita alami. Dan oleh karena banyaknya beban, hidup ini jadi terasa sesak saudara. Bagaimana kita menjalaninya? Karena kalau kita salah menjalani hidup yang terasa sesak oleh karena masalah dan persoalan, maka hidup kita akan semakin rumit. Maka masalah akan semakin besar. Maka beban akan semakin berat. Artinya apa saudara? Kita harus bisa menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita dengan cara yang benar, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa berlalu, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa kita lewati dan kita selesaikan. Dan kalau masa-masa kesesakan tersebut bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi dengan benar, biasanya sesuatu yang besar akan terjadi, biasanya mujizat yang besar akan terjadi, biasanya ada hasil yang besar yang akan kita alami jika kita mampu melalui dan menjalani kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, karena mungkin saudara dalam kehidupan saudara saat ini pun sedang mengalami kesesakan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari ini, dan bagaimana seharusnya saudara menjalani hidup saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu bebas dari kesesakan hidup saudara, kalau saudara rindu menjalani situasi-situasi kesesakan dalam hidup saudara dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya juga akan berdampak positif, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara.
dan kemudian saya juga akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, karena Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ada masa-masa kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian dalam masa-masa kesesakan itu dia menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dan kemudian saudara, setelah dia menjalani masa-masa kesesakan oleh karena kesulitan, oleh karena masalah persoalan dalam hidupnya, akhirnya Allah mengerjakan kelegaan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan saudara ada masalah, tantangan, persoalan yang mungkin seringkali saudara hadapi karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan saya percaya dalam semua kesesakan, masalah, persoalan tersebut, saudara rindu mengalami kebebasan, saudara rindu mengalami kelegaan. Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud, di mana dalam kesesakan hidup yang dia alami oleh karena tantangan, masalah, dan persoalan saudara, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Tuhan mengerjakan kelegaan bagi dia. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 saudara, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Allah memberi sukacita ketika dia menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar. Di mana sukacita tersebut dia berkata lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ada satu sukacita yang Tuhan kerjakan melebihi daripada sukacita yang bisa diberi oleh karena kelimpahan, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena kecukupan materi, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena mujizat terjadi,
oleh karena keberhasilan dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu sukacita yang khusus, sukacita spesial yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Itu karena dia menjalani kesesakan, masa-masa kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar, saudara. Bahkan dikatakan lagi ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa beristirahat dengan tentram, dia bisa beristirahat dengan aman, dia bisa membaringkan dengan tentram karena Tuhan yang membiarkan dan memberikan kepadanya keamanan dan ketentraman. Saudara, luar biasa pengalaman hidup Daud, dan saya percaya setiap kita rindu mengalaminya, di mana Tuhan memberikan kelegaan, di mana Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Itu yang dialami oleh Daud dalam hidupnya ketika dia menjalani masa-masa sulit, masa-masa berat, di mana dia mengalami kesesakan oleh karena masa-masa yang sulit tersebut, tetapi dia jalani dengan cara dan sikap yang benar, dan akhirnya dia mengalami perkara besar. Ada ketentraman, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan, menggantikan kesesakan dalam kehidupannya. Saat ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban berat dalam hidup saudara. Mungkin ada masalah persoalan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah dalam kesehatan, dan sebagainya yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan masalah-masalah itu menyesakkan hidupmu. Masalah itu terlalu berat bagimu. Masalah itu bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, yang lain sudah datang. Belum selesai lagi yang satunya, yang lain lagi sudah datang. Seringkali saudara dalam hidup ini ada bertumpuk-tumpuk masalah yang membebani, yang menindih kehidupan kita, yang membuat hidup ini terasa sesak. Dalam situasi-situasi yang demikian saudara harus menghadapi masalah dan masa kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara dengan cara yang benar, supaya akhirnya kesesakan tersebut akan berubah menjadi kelegaan. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi sukacita. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi ketentraman dan keamanan. Allah menggantikan kesesakan-kesesakan dalam hidup saudara. Allah menggantikannya dengan ketentraman. Hadapi semuanya dengan cara yang benar, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana kita menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa kesesakan dalam hidupnya ada di ayat yang kedua, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi aku kelegaan. Yang pertama, saudara, yang dia tegaskan, yang dia lakukan dalam menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya adalah di mana dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dia mohon jawaban dari Tuhan. Dia minta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya ketika dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia berkata, ya Tuhan, jawablah aku. Dalam masa sulit, dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak lari kepada yang lain, saudara. Dia tidak lari untuk mencari pelampiasan. Tetapi dalam kesulitan kesesakan yang dia alami, dia berkata, ya Tuhan, aku berseru dan jawablah aku. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih.
Dia menantikan kita terus berseru kepada Dia. Dia menantikan waktu untuk menjawab kita, memberi kelegaan bagi kita di masa-masa kesesakan. Dia menantikan waktu bagi kita untuk memberi sukacita bagi kita dan memberi keamanan dan ketentraman, menggantikan segala kesulitan, beban berat yang menyesakkan kehidupan kita. Allah adalah Allah yang baik, yang akan menjawab kita dalam segala kesesakan kita, saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami yang menyesakkan kehidupan saudara, yang paling utama adalah datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia, harapkan mujizat daripada Dia, nantikan campur tangannya di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan kehidupannya, sehingga kesesakan itu diubah oleh Tuhan menjadi kelegaan, sukacita dan ketentraman, saudara. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Tuhan, dia berseru, dia mengadu, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dan menjawab dia. Dan hari ini pun yang paling utama yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kesesakan-kesesakan hidup kita adalah berserulah kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam renungan-renungan, baik renungan pagi maupun renungan malam, saudara, di akhir dari renungan tersebut saya sisipkan di sana waktu untuk kita doa bersama. Supaya apa, saudara? Ada waktu untuk bagi saudara berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Karena dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, berdoa, dan berdoa. Kita harus berseru kepada Tuhan. Dia adalah jawaban bagi kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, awali hari ini dengan berseru kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama di akhir dari video ini, saudara. Mari berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang akan menggantikan segala kesesakan saudara menjadi kelegaan, menjadi sukacita, menjadi ketentraman dan keamanan. Dia ubah semuanya, saudara. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana dia mengalami kesesakan dan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami. Di ayat yang kelima, dia mengajarkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang Tuhan tegaskan di sini, yang Daud lakukan dalam kehidupannya adalah di mana dia belajar untuk berdiam diri dan tidak berbuat dosa dalam kesesakan yang dia alami. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, kita harus belajar untuk berdiam diri. Kita harus belajar untuk mencari solusi, berdiam diri, mencari kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah merespon, supaya kita tidak salah bertindak dalam segala kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Belajar berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Itu hal kedua yang dikerjakan oleh pemazmur ini, oleh Daud, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang ketika masalah hidupnya rumit, akhirnya dia mulai tenggelam dalam dosa. Akhirnya dia mulai masuk ke dunia hitam, saudara. Oleh karena sulitnya hidup yang dia alami. Dengar, saudara, semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita berlari dan berseru kepada Tuhan. Semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita mencari waktu untuk berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Waktu untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri dan dia tidak berbuat dosa. Kemudian, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, itu ada di ayat yang ke-6, saudara, di mana dia berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan.
Saudara, yang ketiga yang dia lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap memberi korban persembahan yang benar kepada Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan-persembahannya. Dia tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup untuk mengubah kesesakannya menjadi kelegaan, sukacita, dan ketentraman. Dia percaya Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisi kehidupannya. Itu sebabnya dia tetap percaya dan dia tetap memberi persembahannya, korbannya kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, percayalah, Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup bertindak, Allah sanggup mengubah semuanya. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, Allah sanggup mengubah segala situasi kondisi kehidupan saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Tetap persembahkan korban bagi Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Sebagai salah satu contoh saudara yang menjadi kesaksian nyata, saya kenal ada seorang ibu yang dia mengidap kanker darah saudara. Bayangkan, kanker darah, penyakit yang paling mematikan. Biasanya orang yang kena kanker darah hidupnya akan putus asa dan dia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dia tidak akan semangat untuk melakukan apa-apa lagi. Mungkin dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ibu yang saya kenal ini saudara, ketika dia divonis bahwa dia kanker darah, dia semakin giat melayani. Di media sosial hari ini dia semakin giat melayani. Dia memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, yaitu dia mengalami kanker darah saudara. Dia makin sibuk dan makin giat melayani, sehingga ketika vonis dikatakan sekian bulan lagi dia akan sanggup bertahan hanya sekian bulan ke depan. Tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia mengidap kanker darah tersebut. Dia masih hidup, dia masih fit saudara. Dia masih melayani Tuhan dengan giatnya hari ini di media sosial karena situasi pandemi ini. Saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, mari tetap percaya kepada Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam hidup saudara. Sama seperti ibu ini, vonis dokter pun batal dalam hidupnya ketika dia meresponi situasi kesesakan. Dia tetap memberi persembahan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagaimana cara kita menjalani kesesakan dalam hidup kita saudara? Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam diri. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang akan kita alami? Dalam kesesakan saudara akan mengalami kelegaan. Dalam kesesakan Tuhan beri sukacita. Dan Tuhan mengubah segala kesesakan saudara menjadi satu sukacita, ketentraman dan kedamaian, kelegaan akan saudara alami dalam hidup saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, berseru bersama dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Percayalah, Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kelegaan. Itu sebabnya terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini.
Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka.
Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.